Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Yang saya hormati Bapak Hadi Prana Abadi. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Izinkan saya untuk mempresentasikan pembelajaran agama Islam di pertemuan 9, yaitu kerangka dasar ajaran Islam, yakni akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu hulkun, yang berarti perangai, tabiat, adat, atau hulkun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi, secara etimologi, akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. 3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Tujuan akhlak. Tujuan akhlak yaitu menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna, dan membedakannya dari makhluk-makhluk lainnya. Menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai penciptanya. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak terdapat dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah terdiri dari akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Adapun akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela, yaitu secara umum adalah sebagai lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik. Contoh akhlak tersebut adalah 1. Berbohong, 2. Takabur, 3. Dengki, 4. Bakhil, dan lain-lain. Adapun dalil akhlak terhadap Allah yaitu antara lain salah satu yaitu tidak menyekutukannya. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 116 yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dolalam ba'id, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukannya, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Adapun dalil akhlak terhadap manusia, salah satunya yaitu tidak masuk ke rumah orang lain tanpa izin, surat An-Nur ayat 27. Yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah orang yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Adapun dalil akhlak terhadap lingkungan yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 5 yang berbunyi ma qata'tum min liyanatin aw tumuha qaimatan ala usuliha fa bi iznillahi wal yukhziyal fasikin, yang artinya, apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Manfaat mempelajari akhlak. 1. Mempersiapkan manusia yang beriman selalu beramal soleh. 2. Mempersiapkan insan beriman dan soleh yang menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang biasa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, baik dengan orang muslim maupun non-muslim. 3. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar 15 dan berjuang fisabilillah demi tegaknya ajaran Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. 1. Ada aliran nativisme, yaitu perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. 2. Aliran empirisme, bahwa faktor yang paling mempengaruhi terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 3. Aliran konvergensier, yaitu bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan faktor luar, yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Cara untuk menumbuhkan akhlak terpuji. 1. Membersihkan hati serta mensucikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memerhatikan seluruh perintah dan larangan agama. 3. Belajar melawan kehendak diri dan menaklukkannya kepada kehendak Allah. 4. Menegakkan persaudaraan di dalam Islam, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam setiap bertingkah laku. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Akhlak lebih bersifat transendental karena bersumber dari Allah. Maka etika dan moral bersifat relatif, dinamis, dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan kebahagiaannya hidup di akhirat. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.